Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Marilah kita senantiasa mengupgrade diri untuk mendapatkan ridho ilahi. Ya, di kesempatan kali ini kami akan coba mengurai tentang apa dan bagaimana mengupgrade diri sehingga berbuah ridho ilahi, ya. Ya, ini berarti namanya mengupgrade diri itu tentu saja kita melibatkan diri kita, baik jasmani maupun rohani. Dan juga apapun peristilahannya tentang rohani itu, eh, perasaan kita, mental kita, psikologis kita, itu kita libatkan. Ya, kiasnya tuh begini, bagaimana mengupgrade eh, nasi menjadi nasi goreng. Ah, yang tadinya nasi putih itu tentu melalui tahapan-tahapan untuk berubah wujud menjadi nasi goreng. Dan tidak hanya wujudnya saja yang berubah, akan tetapi rasanya juga berubah. Yang tadinya rasa nasi putih menjadi rasa nasi goreng. Nah, itu kias atau ilustrasi upgrade, ya. Nah, wujudnya ya nasi, rasanya nasi putih maksudnya. Nah, kemudian melalui tahapan proses sehingga dia berubah. Yang pertama berubah wujudnya. Yang kedua berubah rasanya. Nah, nasi putih ya sedikit peminatnya. Misal ya kalau nggak terpaksa, nggak ada lauk, ya tapi harus makan, ya nasi putih aja jadi. Itu pun karena terpaksa. Nah, itu yang memakan itu dengan kondisi terpaksa, ya anggap aja ya apa, eh makhluk bumi lah. Nah, setelah jadi nasi goreng, itu udah nggak ada keterpaksaan lagi. Bahkan orang beli, ya, jika rasa, aroma, teksturnya, ya, tampilannya, ya, itu sangat menggugah selera. Wah,
Oh, udah nggak ada terpaksa lagi, bahkan bisa dicari sampai pada tahap dicari nasi goreng itu. Ya, deh. Bahkan orang beli pun antri pun rela ya. Ya, karena udah terupgrade si nasi putih ini. Nah, yang rela membeli, rela mengantri untuk menikmati nasi goreng itu orang-orang ya, itu kita kiaskan sebagai makhluk langit, anggap aja begitu. Kan kalau di agama ada istilah nggak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Ya, gitu ya. Ada nggak yang terkenal di bumi, terkenal juga di langit? Saya rasa nggak ada. Coba teliti kembali deh. Contoh Nabi Muhammad di masanya. Di zaman Nabi Muhammad manusia banyak sedunia kan. Nabi Muhammad dikenalnya cuma di kalangan terbatas kan, antar Mekah dan Madinah. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, ya terkenalnya di kalangan-kalangan sahabat aja. Ada hadisnya, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing kan gitu. Berarti di bumi itu yang nggak terkenal. Tapi ya di langit, ya, ya udah pasti terkenal gitu kan. Iseng-iseng ya ada pertanyaan, banyakan mana penduduk bumi sama penduduk langit? Jawabannya adalah banyakan penduduk langit. Apa benar begitu? Contoh, misalkan contoh nih ya. Dari dalil lagi nih. Satu orang manusia itu melibatkan beberapa malaikat. Malaikat Rokib Atid ya, pencatat amal baik dan buruk. Belum lagi malaikat Israel yang selalu mengintainya untuk mencabut nyawa ya. Kemudian ada malaikat yang nurunin rezeki. Kemudian ada malaikat, oh banyak gitu. Itu satu orang, orangnya satu. Malaikat yang ngurusnya nah, itu banyak. Berarti kesimpulannya banyakkan penduduk langit aslinya. Nah, kembali kepada upgrade diri, itu harus dipastikan menemukan proses yang tepat. Di proses itu tentu ada mentor lah, anggaplah begitu. Kalau nasi goreng tadi ya tentu kokinya. Itu harus yang profesional, koki handal, koki nomor satu. Nah, kalau tentang upgrade diri jasmani rohani itu bukan tentang casing gitu. Enggak langsung casing gitu, enggak langsung syariat gitu ya. Tapi tentu saja harus melalui tahapan syariat. Nggak gimana tuh, pusing kan. Ya berarti itu tentang apa namanya, mana dulu yang harus diutamakan.
Yang diutamakan itu ya proses. Mengupgrade diri, proses, ya. Jadi tidak memprioritaskan penampilan atau syariat. Ya. Ini bukan tentang penampilan, tapi pasti syariatnya atau penampilannya itu pasti nomor satu, gitu. Karena target target dari agama itu ya membumi pasti kan, yang kita sebut dengan hablum minan nas. Nah, hablum minan nasnya pasti sempurna karena sudah melewati tahap upgrade diri, tahap proses uh, dari yang maha sempurna, gitu. Pasti ya di ilmu langit yang dibumikan itu dibawa pasti oleh orang-orang yang sempurna. Cuma masalahnya sempurna di sini tidak melibatkan penilaian dari dimensi bawah sadar atau infrasadar ya. Apa tuh maksudnya? Kan banyak orang-orang yang penampilan bagus ya, ya dinilai membangkitkan syahwat, membangkitkan selera dan lain-lain ya gitu. Nah, contohnya ya Nabi Muhammad secara dunianya sangat sederhana sekali, gitu. Apakah itu disebut sempurna untuk kesadaran rendah? Oh, tidak sempurna. Tapi bukan itu. Nah, buahnya itu adalah bersosialnya sempurna, gitu ya. Ya sesuai dengan ayat ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ditambah ya salat daim kan, atau senantiasa salat, atau senantiasa tersambung hatinya tuh, selalu terkonek dengan Tuhan. Ya otomatis saat itu juga tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya pasti bersosialnya tuh yang paling sempurna di muka bumi. Gitu, rumusannya begitu ilmiahnya tuh. Nah, nanti dilihat lagi tuh, oh kalau sosialnya sempurna kok perang, misalkan. Ya, ya karena itu satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk menegakkan, anggaplah dalam tanda kutip, proyek Tuhan di muka bumi ya gitu. Kalau di akhir zaman nggak perlu perang ya. Tapi banyak perang, wah, antara Islam dengan Israel atau apa gitu-gitu kan. Ya, aslinya tuh udah nggak begitu. Tapi kepada intinya tuh. Apa itu intinya? Teknologi. Cuman bukan baharu teknologinya. Eh, Teknologi tertinggi saat ini apa? Nuklir, anggap gitu kan. Pencerai berai. Materi ya. Skalanya udah gila-gilaan sekarang nuklir kan.
isunya nih ada ya, dulu aja faktanya tuh tahun 1945 tuh kan, sama kita tahu semua Hiroshima Nagasaki kan, itu hanya butuh eh, dua nuklir kan. Itu kan tenaga nuklir tuh, dua pemicu bom aja tuh. Itu tahun 1945. Nah, kabarnya sekarang kan lebih ditingkatkan lagi tuh. Bisa dibayangkan mungkin jangkauannya itu satu bom itu bisa menghancurkan satu negara, itu bisa jadi. Bahkan ada isunya lagi, jika sampai tahap tertentu Rusia misalkan. Jadi membuat tenaga nuklir, teknologi nuklir ini yang dia itu beroperasi sendiri. Bagaimana maksudnya? Ini isu ya. Jika mesin ini mendetek, jadi udah nggak pakai dipencet lagi, nggak pakai dipencet, dipicu tombol, atau di kalau di Hiroshima Nagasaki tadi kan dibawa pakai pesawat, dibuka diturunin tuh bomnya, gitu kan, diturunin bomnya, gitu kan. Ada yang lebih canggih lagi dipencet cet gitu. Ini ada yang lebih canggih lagi isunya, nggak tahu benar nggak tahu nggak. Tapi syaratnya ini mesin kan bekerja sendiri nih, baca sendiri. Itu sampai mentok misalkan Rusia kalah nih. Mesin ini ngedetek tingkat bahayanya. Semua petinggi-petinggi Rusia sampai presidennya itu semua mesin mesin ini membaca bahwa semuanya sudah mati. Itu otomatis kerja sendiri itu mesinnya. Dan skala hancurnya itu sedunia. Itu udah nggak bisa diberhentiin katanya gitu. Nggak ada penjinaknya. Isunya begitu. Nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Tapi kalau ngeliat pola yang tadi ya fakta sejarah ya. Hiroshima Nagasaki tahun 1945 itu kan udah sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 80 tahunan lebih ya. 80 tahunan yang lalu udah seperti itu, bisa ngancurin satu kota dua kota kan. Bisa jadi sekarang seperti itu. Nah, itu teknologinya. Nah, di akhir zaman ini berarti perang teknologi gitu. Nah, ini kan menjadi pola yang sedikit berbeda dengan perjuangan para nabi-nabi dahulu ya. Mayoritas nabi-nabi dahulu tuh face to face dengan musuhnya kan, berhadap-hadapan. Ya, contoh Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy gitu kan. Kafir Quraisy bawa pasukan, Nabi Muhammad punya pasukan juga, dan seterusnya. Ah, rupanya di akhir zaman ini berbeda gitu. Tapi tetap sama, bukan cara perangnya atau bukan cara menangnya harus melalui face to face tadi. Seperti yang dialami mayoritas para nabi ya. Sebab ada juga nabi-nabi yang nggak perang ya. Nah, di akhir zaman ini enggak. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa nggak pakai pola perang sebagaimana yang banyak dialami para nabi, atau dakwah langsung gitu kan? Karena
kejahatan di akhir zaman itu adalah sistem. Syariat itu udah sempurna di zaman Nabi Muhammad. Berarti musuh yang keluar itu udah berupa sistem. Sistem itu harus dilawan dengan sistem. Nah, musuh di akhir zaman itu adalah sistem baharu. Apa aja sih maksudnya tuh? Ya seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem apa lagi? Politik, kemudian sistem sosial, kemudian sistem apa? Itu semuanya tidak membuahkan hasil langit. Apa sih hasil langit itu? Ya Allah Maha Adil. Dibumikan jadi keadilan di bumi. Rasakan saja, apakah ada keadilan di ekonomi? Apakah ada keadilan di politik? Gitu. Bisalah dinilai sendiri ya, segitu aja. Bisa ya. Semuanya cuman omong kosong tuh. Wah, untuk keadilan, untuk apa, untuk apa. Hasilnya sebaliknya. Ya. Jadi yang diomongin A, yang prakteknya B. Gitu. Bahkan yang ngomong-ngomongnya itu ya untuk menipu juga kan di awal gitu kan. Ya masa dia ingin proyek ngancurin ngomongnya, saya akan ngancurin ya. Oh, nggak mungkin. Saking canggihnya di akhir zaman tuh. Dan masalahnya ini merata. Beda dengan zaman Nabi dulu. Per wilayah. Ya zaman Nabi-Nabi dulu ya di belahan dunia lain ya banyak kejahatan. Ya, cuman sistemnya itu belum menyatu, kejahatannya belum bersatu, belum bersinergi. Kalau di akhir zaman itu sistem kejahatan baharunya itu sudah sinergi. Negara mana? Contoh, negara mana yang nggak pakai uang? Dan uang itu dikontrol oleh satu mata uang. Benar ya? Ya, itu yang paling dasar ya kan. Duit ya, ekonomi. Ya, nanti buahnya kemana-mana tuh. Ke politik, ke pendidikan, ke apa semua. Rusak nggak sih? Kalau melihat semua itu baik-baik saja, Anda melihat pakai mata apa tuh? Sistemnya itu para sahabat medsos sekalian yang rusak. Makanya harus di-upgrade. Nah, berarti fix pola di akhir zaman itu untuk memperbaiki nggak face to face, tetapi sistem dilawan dengan sistem. Teknologi dilawan dengan teknologi. Nah, teknologi lawan teknologi. Nah, kalau teknologi musuh tadi merusak ya, semua sistem rusak. Berarti teknologinya penghancur aslinya tuh, menghancurkan. Cuman bisa jadi ini nggak kebaca. Banyak yang nggak sadar, nggak ngeh tentang ini. Nah, lawannya berarti teknologi yang menyatukan. Gitu. Berarti sistem yang turun adalah menyatukan. Mana contohnya?
Yang gampang-gampang aja, kayak nasi goreng tadi kan, terdiri dari berapa bahan? Melibatkan koki ya. Nasi putih bahannya nih, bahannya nasi putih, kemudian bawang merah, kemudian banyak lah macam-macamnya ya bahan-bahan dari untuk bikin nasi goreng tuh. Bisa jadi kecap, cabe dan lain-lain. Diolah deh sama kokinya, wah, diproses. Nah, itu proses upgrade kan. Menyatu udah menjadi nasi goreng. Nah, itu contohnya gitu. Hanya seperti aja itu aja contohnya. Nah, kalau contoh dari teknologi yang mencerai-beraikan itu seperti apa? Apa ya contohnya ya? Ya kayak nasi putih misalkan, dia nggak jadi nasi goreng, tetapi dibuang-buang. Anggap aja begitu. Tega gitu, nasi putih bagus-bagus kok dibuang. Ya, dia punya cabe, dia punya apa lagi ya? Bahan-bahan nasi goreng apa aja sih? Ya, bawang merah, cabe, kecap lah contohnya gitu kan. Terus apa lagi? Itu bukannya dibuat atau dibikin jadi nasi goreng, malah dibuang-buang. Ya namanya juga berkesadaran rendah kan, kesadaran eh, rendah ya, kesadaran rendah apa sih? Ya, ulaika kal an'am balhum adol ya kan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maksudnya apa? Hewan, ya bagaimana hewan ngacak-ngacak nasi putih tuh? Kita kasih nasi putih, bawang, kecap, cabe, apa segala macam tuh, ada 10 item. Kasih di depan hewan. Ya dia acak-acak sama tuh hewan. Kiasnya begitu ilustrasinya. Berarti sosoknya yang penting tuh. Kalau 10 item bahan ini di hadapan koki, maka dia akan jadi nasi goreng yang dicari banyak orang, rela antri untuk membeli, mengeluarkan uang. Nah, tapi 10 item bahan ini di hadapan apa misalnya? Apa misalnya? Kebo ya. Diacak-acak gitu 10 item bahan ini. Nasi putih, bawang, kecap, cabe apa diacak-acak. Ya kebo namanya juga kan begitu. Walaupun wujudnya orang. Siapa? Kita sebut aja, ya, anggap aja elit global dah begitu, elit global ya gitu dah. Cuman mereka kan udah membuat sistem yang menggurita sedunia. Contohnya tadi ya, wah seru banget nih kalau ngomongin ginian kan. Contohnya tadi itu negara mana yang nggak punya uang kan? Dan uang itu harus menyesuaikan sama satu mata uang. Wah itu luar biasa sekali kan. Itu pencurian diam-diam itu. Apa maksudnya? Iya kan tiap hari nilai tukar berubah-ubah tuh. Kadang naik, naiknya sekali, turunnya 7 kali. Gitu. Ibarat kata kita punya duit 100.000 nih. Kita simpen seminggu. Itu rasanya jadi 90.000. Padahal kita nggak pakai tuh duit. Kan simpenan. Nilai tukarnya maksudnya. Pusing nggak tuh? Hebat sistemnya kan? Hmm.
Seperti itu. Kenapa lawannya Dajjal adalah Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal? Secara fisik Dajjal itu kagak jago, jago apanya sih? Ya orang buta begitu kan. Kebo, apa hebatnya kebo? Cuma daya rusaknya coy, kayak gitu. Terus kenapa Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal? Ya gampangnya infrasadar itu dibunuh atau dihilangkan untuk memasuki ultrasadar gitu. Hanya itu. Ini tentang upgrade diri itu apa sih? Ya dari infrasadar eh, menjadi berkesadaran ultra. Bukan susu ultra ya, atau Ultraman bukan. Aduh, ngomongin apa ini ya? Hmm. Oh iya tadi tentang apa namanya? Marilah senantiasa kita mengupgrade diri untuk mendapatkan ridho ilahi. Ya, ya upgrade diri itu harus ada prosesnya. Berarti harus ada sistem, harus ada metode, ada harus ada tenaga ahli yang mengawal gitu. Ya tentu metode sistem segala macam ini di bawah kendali tenaga ahli. Kalau nasi goreng tadi kokinya, sistem masaknya, cara masaknya udah di bawah kendali dia. Kurang apa ya harus dia yang ngatur, dia yang tahu kurang lebihnya bagaimana, harus bagaimana. Anggap aja diri kita nih nasi ya kan, mau jadi nasi goreng ya udah kita masuk sistem itu pasrah, ya, Islam kan. Kemudian berproses digoreng-goreng ya si nasi ya kan dicampurin cabe, dicampurin kecap apa segala macam. Sakit ya kan begitu kan. Nah, itu proses miraj gitu. Naik kesadaran gitu kan. Ah, udah kita di dalam proses sakit itu ya nerima gitu-gitu. Nah, Islam iman kan berarti Islam kafah gitu. Sampai selesai. Marifat sudah berwujud nasi goreng gitu. Apa namanya? Digandrungi oleh penduduk langit. Nah, gitu. Gitu sahabat medsos ya. Mari kita semua mengupgrade diri untuk menggapai ridho ilahi. Ya, kan bahayanya sistem di akhir zaman ini bahkan agama pun sudah dirusak oleh sistem baharu atau sistem infrasadar. Jadi merasa sudah sangat beragama sekali, sudah sangat mendapatkan ridho Tuhan banget. Padahal nggak melewati standar dari upgrade. Nah, seperti itu ya. Ya, udah berapa menit sini? Oh, 34 menit ya. Iya, jadi sistem ini sistem langit ya. Tentu orang yang handal
untuk mengupgrade manusia itu, dia mewarisi ilmu Nabi. Ada potensi di dalamnya. Apa potensinya itu? Disebut, kalau dulu disebutnya mursyid, rasul, kalau sekarang disebutnya mursyid. Dia juga, eh, hanya beda penyebutan nama aja. Dulunya nabi, ya sekarang disebutnya apa? Guru lah, anggap begitu. Tapi guru yang ada potensi kerasulan di dalam dirinya, mursyid yang asli gitu. Kalau nggak begitu, mustahil bisa. Mustahil kita terupgrade dari yang nggak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari yang dimurkai Tuhan, dikutuk Tuhan, menjadi mendapatkan ridho Tuhan, itu mustahil. Kalau tanpa sosok ini, sosok profesional dalam agama, ya, mustahil. Ya baik, nanti di kesempatan berikutnya, ya apapun itu ya, mudah-mudahan nanti terbahas tentang ciri-ciri orang ini dan lain sebagainya. Tapi kayaknya udah ya, cuman itu hanya pendapat-pendapat dari dari nabi, dari ulama-ulama besar ya. Nanti bisa dipertajam lagi ya di video-video saya yang dulu yang berjudul eh, pendapat, siapa tuh contohnya, saya Siti Jenar, pendapat Abu Mansur Al-Hallaj, pendapat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani, pendapat saya Imam Ghazali, pendapat dari Nabi Muhammad sendiri tentang apa tadi tuh, mursyid ya, tentang guru ruhani ya gitu. Ada waktu video-video saya udah bikin tuh. Ya dialah sosoknya gitu. Nah ini lagi yang sangat perlu diperhatikan, bagaimana cirinya dia mendapatkan waris spesial seperti itu, manusia spesial. Nah, beberapa kali juga saya sudah mengurai tentang syarat waris ya. Sedikit dibuka. Yang pertama, syarat waris, ada yang mewarisi, ada lima syarat waris. Yang pertama, ada yang mewarisi dari orang ke orang, berarti kan. Cuman ya orang khusus, saksi ya. Sebagai bukti nih, ada yang menyaksikan ya. Yang ketiga, ada statutanya, stempel statutanya, administratifnya lah. Nah itu yang ketiga, administratifnya. Nah yang keempat, pusaka-pusakanya. Yang terpenting ini yang kelima, potensi kodimnya atau gelombang mutlaknya. Bisa jadi mereka-mereka yang mengaku mursyid dan lain sebagainya punya keempat ini. Tapi kalau ini gelombang mutlaknya itu hanya diwarisi ke satu orang setiap zaman tuh. Gelombang mutlaknya inilah yang bisa membawa murid-muridnya masuk ke dimensi akhirat, gampangnya begitu. Yang disebut dengan, kalau bahasa agamanya, alam, malakut, jabarut, sampai lahut. Nah kemudian kalau bahasa umumnya, bahasa spiritualis,
alam kesadaran atas alam kesucian dari kesadaran. Kalau bahasa ilmiahnya eh, metafisika ultra. Ya, seperti itu ya. Kalau bahasa di zaman Nabi Muhammadnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, orang-orang iman. Iman itu ya bukan percaya ya, tapi ditanamkan nur iman dan nur kitab kias tuh. Biar gampang kita sebut aja ditanamkan gitu kan. Nah, itu jadi naik kesadaran ya gampangnya begitulah. Apalagi ya, sudah sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Eh, Marilah kita temukan pembimbing yang tepat untuk bisa mengupgrade diri agar mendapatkan ridho ilahi. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Ini tentang praktek zikir Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.